Pak Heru. Waalaikumsalam, Bu Yen. Pak Heru, maaf, bolehkah saya meminta waktunya Bapak sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak Heru. Iya, Bu. Baik, silakan. Ibu mau cerita apa? Begini, Pak. Maaf, Pak, saya agak sedih nih. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias, Pak, dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya murid-murid dalam proses pembelajaran yang saya berikan, sehingga berdampak pada hasil ulangan sumatif hampir 50%, Pak. Nilai murid saya itu di bawah KKTP. Begitu ya, Bu ya. Iya. Menurut Bu Yen, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Saya mengharapkan solusi, Pak, atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar itu kok semakin menurun, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu Yen ya. Iya, Pak. Menurut Bu Yen, apa saja yang bisa membuat murid-murid antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas bersama Bu Huyen. Anak-anak kira-kira bisa antusias itu apa yang harus Ibu lakukan? Gini, Pak ya, saya ingat-ingat ya, dari beberapa bulan kemarin itu, kalau menurut saya, Pak, anak-anak ini antusiasnya menurun itu mungkin yang menyebabkan dari saya sendiri, Pak ya, karena pembelajaran yang saya berikan itu mungkin apa ya, sepertinya pembelajaran yang saya berikan itu membosankan bagi mereka, terlalu monoton. Saya itu terlalu dominan untuk berbicara, artinya kayak ceramah gitu loh, Pak. Memang saya kurang bisa IT, Pak. Jadi ya saya bisanya ceramah, ya ceramah saja. Anak-anak itu kadang kalau saya ajar itu, Pak ya, izin ke kantin, lama ndak kembali-kembali. Izin ke toilet, lama ndak kembali-kembali. Terus saya juga bercerita di depan murid-murid itu, kemudian saya coba membuat murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya juga mereka itu kurang antusias, Pak. Begitu. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Menurut Bu Yen, apa yang bisa murid-murid itu bisa lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Anak-anak bisa lebih semangat, anak-anak lebih enjoy di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Ibu harus mem membuat murid-murid seperti apa, Bu? Menurut saya, Pak, ya sudah saya pikirkan berhari-hari ini. Seperti murid-murid ini harusnya nanti saya itu dalam memberikan pembelajaran itu pembelajaran yang mengasihkan gitu, yang tidak monoton dan tidak membosankan untuk murid-murid. Wah, saya setuju dan sependapat dengan Bu Yen. Lalu pendapat Bu Yen, apa yang bisa membuat murid-murid merasa nyaman, tidak bosan, kemudian asik, mereka enjoy dalam belajar. Menurut Bu Yen, bagaimana caranya? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid, Pak ya. Membuat murid itu aktif dalam pembelajaran. Entah itu nanti diberikan ice breaking, entah itu nanti diberikan game-game, atau mungkin bahkan
bisa untuk murid itu disuruh berdiskusi. Jadi supaya keadaan di kelas itu bisa hidup dan pembelajaran lebih menarik, Pak. Wah, ide yang bagus Bu itu, Bu. Kemudian tadi Ibu mengatakan mengenai juga ada permasalahan tentang hampir 50% siswa yang nilainya di bawah KKTP. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan kok itu bisa terjadi nilainya anak-anak hampir 50% di bawah KKTP? Kemungkinan mereka itu membutuhkan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Begitu. Terus selama ini Bu Yen menggunakan sumber belajar seperti apa? Saya selama ini ya mohon maaf Pak, menggunakan buku teks yang saya ambil di perpustakaan. Itu pun sudah beberapa tahun yang lalu bukunya ada di perpustakaan. Jadi tiap tahun yang buku-buku itu terus yang saya gunakan. Wah, hanya buku. Mungkin Ibu Huyen bisa menggunakan sumber belajar lain, kira-kira bisa menggunakan sumber belajar apa, Bu? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir itu banyak sih Pak sumber belajar itu. Seperti yang sekarang sedang gencar-gencarnya itu, kita bisa menggunakan YouTube, bisa baca-baca artikel di blog, bisa juga ada tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang lebih ngetren Pak, contohnya TikTok. TikTok itu Pak ya, bukan hanya joget-joget saja loh. Ternyata di sana tuh juga ada beberapa akun itu yang memberikan pembelajaran seperti cara perkalian yang mudah atau mungkin memberikan pelajaran tentang sejarah-sejarah Indonesia. Atau bisa juga kita bisa gabung di Instagram, ada reel-reel yang mengenai pembelajaran di situ Pak. Kebetulan di sekolah saya ini kan memiliki Chromebook yang jumlahnya cukup lah untuk jumlah murid yang ada di kelas, sehingga nantinya bisa digunakan untuk media sumber belajar murid. Begitu Pak. Ya, itu Bu. Betul sekali. Saya yakin dengan Ibu menggunakan bermacam-macam sumber belajar yang seperti Ibu katakan tadi, bisa menggunakan TikTok, YouTube, Instagram, apalagi di sekolah Ibu juga ada Chromebook. Wah, anak-anak bisa melakukan mencari dengan sendirinya menggunakan Chromebook itu. Saya yakin dengan ini anak-anak bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran dan pastinya Bu ya, nilainya anak-anak pasti bisa naik gitu Bu. Itu Bu. Ya, saya harapkan nanti dengan saya menggunakan sumber belajar yang baik dan mengasihkan bagi mereka, itu bisa mendukung semangat belajarnya anak-anak, Pak. Sehingga nilainya nggak turun lagi, nggak sampai mencapai KKTP, gitu. Oh iya Bu. Jadi sekarang Ibu tadi kan sudah merencanakan akan menggunakan Chromebook, nanti bisa pakai YouTube, Instagram, TikTok. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, bagaimana Bu caranya? Saya pikir pertama, saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan.
dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tontonan tadi di atas itu yang sudah saya sebutkan. Ada YouTube, ada membuat bacaan. Oh iya, ada lagi Pak, satu Pak, flipbook. Nah itu Pak, jadi kita itu bisa membuat buku di situ, tapi bukanya itu di internet Pak, tinggal klik-klik nanti buka-buka sendiri bukunya. Sepertinya anak-anak nanti lebih tertarik Pak, apalagi kalau dikasih gambar-gambar di situ gitu. Terus saya juga nanti akan memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran di kelas saya. Begitu, Pak. Wah, bagus sekali Bu itu. Saya setuju dengan pendapat Ibu dan saya mendukung penuh. Mudah-mudahan Ibu berhasil dengan rencana Ibu tadi. Kemudian setelah dari rencana itu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid itu nanti dapat menjalankan merdeka belajar ya. Dan saya akan membuat murid-murid merasa senang dengan kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada yang alasan ke kantin atau ke toilet. Ya, tapi nanti ini Pak, untuk sumber belajarnya nanti saya suruh dari siswa-siswa murid-murid saya yang memilih saja, kan ada banyak nanti sumber belajarnya. Kalau misalnya saya memberikan pembelajaran sesuai dengan sumber belajar yang mereka pilih, kan nantinya mereka akan mudah untuk merasa enjoy dan senang di pembelajaran kelas saya. Wah, bagus Bu. Kalau anak-anak bisa memilih sendiri tugasnya, mengumpulkan tugasnya dengan cara apa. Kalau sekarang itu biasanya pembelajaran seperti itu disebut pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali. Nah, iya. Iya, iya. Mungkin saya Pak ya yang harus banyak belajar di situ untuk mengenali gaya belajar siswa-siswa, bagaimana profil belajarnya. Dari situ nanti saya akan mencoba untuk lebih modern lagi lah Pak, biar nggak ceramah terus begitu Pak. Wah, bagus Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu dan Ibu telah berkomitmen tadi. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dan dapat membuat murid-murid lebih antusias dan nilainya bisa naik, tidak di bawah KKTP lagi. Iya Pak, terima kasih Pak ya, saya sangat optimis ini, semoga ini nanti bisa membawa dampak yang baik untuk murid-murid. Terima kasih Pak ya untuk waktunya, untuk sharing-sharing ini. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita. Terima kasih Pak Heru untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu Bapak ya. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Besok-besok mungkin Bu Yen ada masalah lagi bisa cerita ke saya. Semoga saya bisa membantu. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu.